أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Kaum muslimin rahimahullah, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bertutur menjawab pertanyaan Abu Dzar Al-Ghifari. Kata baginda Nabi, Rasul itu, Nabi itu jumlahnya banyak, 124.000. Sementara Rasul berjumlah 313. Dan rupanya Rasul yang pertama yang Allah utus itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi sejak zaman Nabi Adam sampai kemudian masa Nuh alaihissalam, sesungguhnya masyarakat saat itu sudah bertauhid. Ada maksiat, namun belum dijumpai adanya kesyirikan. Lalu kesyirikan itu terjadi pertama kali pada zamannya kakeknya Nuh alaihissalam dan puncaknya pada masa ayah Nuh alaihissalam. Disinilah Allah perlu mengutus seorang utusan, faba'athallahu nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Dan Rasul yang pertama kali yang Allah utus adalah Nabi Nuh alaihissalam. Yang menarik kaum muslimin, rupanya sejak zaman Rasul pertama, sejak zaman Nuh alaihissalam itu sudah ada syariat puasa. Puasa pada masa Nuh itu 3 hari dalam 1 bulan. Saya tidak tahu apakah puasa pada masa Nuh itu seperti syariat kita yang kemudian dikenal dengan ayyamul bid, itu puasa 3 hari dalam 1 bulan, 13, 14 dan 15 Hijriah. Tapi jelasnya adalah puasa sudah disyariatkan sejak Rasul pertama. Lalu pada masa Nabi Nuh Allah syariatkan agar berpuasa. Juga masyarakatnya 1 hari berpuasa, 1 hari tidak berpuasa. Lalu Maryam terkhusus Allah perintahkan berpuasa, tidak makan, tidak minum, sekaligus tidak berbicara. Kalaulah kita bertanya pada diri kita, apa sih yang akan ingin kita raih hidup di dunia ini? Tentu semua akan menjawab, kita ingin hidup bahagia, kebahagiaan yang hakiki, banyak rezeki, kebahagiaan yang paripurna. Nah, kita tidak bisa berbahagia secara paripurna, mencapai kebahagiaan yang hakiki sebelum kita memegang kata kunci takwa. Dan kita tidak bisa bertakwa secara sempurna sebelum kita menjalankan syariat yang namanya puasa. Jadi puasa adalah kebutuhan bagi umat manusia. Anak kecil butuh puasa, orang remaja dia butuh puasa, kakek-kakek, nenek-nenek semuanya membutuhkan puasa. Itu sebabnya jauh sebelum baginda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau sudah menjumpai orang-orang Quraisy sudah berpuasa. Ada puasa Asyura dan ada puasa 3 hari dalam 1 bulan sebagaimana
Jadi jauh sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi menjumpai masyarakat yang sudah berpuasa dan Nabi pun berpuasa. Salah satunya adalah puasa di hari Senin. Maka begitu beliau pindah ke Madinah, beliau berjumpa dengan orang-orang Yahudi, terutama dari Bani Al-Fur dan Bani Quraidah, yang saat itu juga sedang berpuasa. Lalu Nabi bertanya, puasa apa kalian ini? Dijawab, ini adalah hari kesyukuran, di mana hari ini Nabi kita Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Maka untuk mensyukuri hari itu kami umat Yahudi berpuasa. Lalu berkata baginda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, nahnu ahaqqu minkum bi Musa. Kalau demikian, kami kata Nabi lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Maka setelah kejadian itu, Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk puasa Asyura, puasa pada tanggal 10 Muharram, dan untuk membedakan dengan tradisi mereka orang-orang Yahudi itu, Nabi juga mensunahkan memerintahkan puasa 1 hari sebelum kaum muslimin rahimahullah. 19 bulan setelah kejadian dialog antara Nabi dengan orang Yahudi itu, atau tepatnya 2 tahun setelah Nabi berada di Madinah, ayat puasa baru diturunkan. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang menarik adalah rupanya begitu ayat puasa ini turun, para sahabat tidak diwajibkan secara utuh, tapi diberikan pilihan. Jadi masih opsional. Siapa yang ingin berpuasa silakan, yang tidak pun silakan. Wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kenapa ada pilihan seperti itu? Karena pada saat itu menjalankan puasa Ramadan sangat berat. Kenapa berat? Karena begitu para sahabat sudah berbuka pada saat azan maghrib itu, para sahabat masih boleh makan dan minum selama belum tertidur. Jadi kalau sahabat sudah tertidur, bangun jam berapapun, meskipun itu belum fajar, maka para sahabat tidak boleh lagi makan dan minum. Jadi begitu selesai sholat tarawih jam 10, kemudian sahabat tertidur dan bangun jam 10, mereka tidak boleh makan dan minum. Kenapa? Karena sudah tertidur. Wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Setelah itu kewajiban ini kemudian naik satu level menjadi wajib tanpa pilihan. Artinya tidak boleh lagi sahabat memilih, harus dilaksanakan, tetapi dengan ketentuan yang sama. Maka dipisahkan, ada satu sahabat namanya Qais bin Sirmah. Qais bin Sirmah ini seorang pekerja berat, pekerja kasar, dan hari itu dia ingin berbuka puasa di rumah. Begitu sampai di rumah, rupanya Qais ini tidak menjumpai ada makanan dan minuman di rumahnya. Maka sang istri kemudian berpamitan mencari makan dan minum di luar. Tapi apa yang terjadi? Begitu istri kembali, telah dijumpai Qais ini sudah tertidur. Itu artinya Qais tidak boleh lagi makan dan minum meskipun belum berbuka puasa. Dan karena kewajiban ini sudah menjadi wajib tanpa pilihan, maka esok hari pun Qais bin Sirmah dia wajib berpuasa. Maka apa yang terjadi? Hari itu Qais bin Sirmah berpuasa, sementara 1 hari sebelumnya dia belum berbuka. Di tengah hari kemudian dia jatuh pingsan karena dia adalah seorang pekerja berat. Maka begitu jatuh pingsan, berita ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimahullah. Hal berat yang lain yang dikerjakan oleh para sahabat pada saat menjalankan awal puasa Ramadan itu, terutama juga bagi seorang suami. Kenapa? Karena seorang suami dan istri boleh bersentuhan selama di antara satu dari keduanya belum tertidur. Maka hari itu Umar bin Khattab begitu buka puasa dan mendekati sang istri, lalu dijawab, "Mas, aku sudah tertidur." Itu artinya
sungguh para sahabat menjalankan puasa Ramadan begitu berat. Lihatlah Qais bin Sirman, dia jatuh pingsan. Lihatlah para suami, termasuk saya, termasuk para sahabat yang lain, mungkin mereka melaksanakan dengan berat, tapi mereka tidak ada yang berani menyampaikan kepada engkau ya Rasulullah. Maka saat itu juga Allah turunkan surah Al-Baqarah 187. Wahila lakum lailatul siyam rahmatun ila nisaikum. Dan pada akhirnya puasa yang dikerjakan oleh para sahabat persis seperti apa yang kita kerjakan pada hari ini. Kaum muslimin rahimahumullah. Jadi di dalam penetapan syariat puasa penuh dengan rahmat Allah. Kenapa berproses? Kenapa ada tahapan? Inilah nanti yang membedakan antara asy-syari'ah dengan asy-syar'iyyah. Konstitusi Tuhan dengan konstitusi manusia. Asy-syari'ah, konstitusi Tuhan, dipenuhi dengan kasih sayang Allah demi kebaikan manusia. Asy-syari'ah ditetapkan melalui proses yang memudahkan manusia. Asy-syari'ah ditetapkan melalui proses yang di dalamnya banyak pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Sementara di dunia ini mungkin tidak ada satu konstitusi pun yang bebas dari kepentingan kelompok, yang bebas dari kepentingan penguasa. Karena yang Allah inginkan adalah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang Allah inginkan adalah kemudahan. Allah tidak menginginkan kesulitan. Maka inti daripada syariat puasa ada satu tujuan yang mulia, agar kita menjadi hamba yang senantiasa menjadikan Allah satu-satunya sesungguhnya. Kaum muslimin rahimahumullah, la'allakum tattaqun, berpuasa agar kalian bertakwa. Goal setelah kita bertakwa, setelah kita berpuasa adalah mencapai derajat takwa. Tentu kita kembali bertanya, level takwa seperti apa yang harus kita raih di bulan Ramadan? Maka para ulama sudah memberikan banyak contoh. Yang paling mudah adalah seagung apa, sehebat apa Al-Quran ada di dalam diri kita. Kalau kita, cara kita mengagungkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan persis seperti di luar bulan Ramadan, itu berarti Al-Quran belum ada di dalam diri kita. Kalau ada satu pekerjaan yang paling agung untuk dikerjakan di bulan yang agung, maka yang paling prioritas untuk dikerjakan selain siang di siang hari dan qiyam di malam hari adalah mengagungkan Al-Quran siang dan malam. Itu sebabnya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau biasa menghatamkan di luar bulan Ramadan 1 minggu sekali, tapi begitu masuk bulan Ramadan beliau khatam 1 hari 2 kali. 1 hari 1 kali di siang hari dan 1 kali di malam hari. Imam Qatadah, karena Qatadah yahtimul Quran fi sabain. Qatadah seorang jenderal ulama tafsir, beliau berkata, biasa menghatamkan Al-Quran di luar bulan Ramadan seminggu sekali. Fa idza jaa Ramadan fatana fi kulli thalathin. Begitu masuk bulan Ramadan, Qatadah menghatamkan Al-Quran 3 kali sekali. Fa idza jaa al-ashru fi kulli lailatin. Maka begitu masuk 10 hari di bulan terakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Qatadah menghatamkan setiap hari. Demikian juga dengan imam-imam yang lain. Imam Ibnu Asakir biasa menghatamkan di luar Ramadan setiap hari Jumat, tapi begitu masuk bulan Ramadan beliau khatam sekali. Maka melalui bimbang singkat ini, khotib menghimbau, mari kita tingkatkan kualitas level takwa kita di bulan Ramadan, dan yang paling mudah untuk kita kejar, untuk kita raih adalah tilawah Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Jangan sampai di luar bulan Ramadan kita tidak khatam, begitu masuk bulan Ramadan kita juga tidak khatam. Maka kita khawatir kita seperti yang dimaki-maki oleh Rasulullah, radhiyallahu anhu, rajulin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Celaka seseorang itu, sungguh-sungguh celaka. Kenapa ya Rasulullah? Siapa dia yang celaka? Ya Rasulullah, seseorang yang masuk bulan